Halo Bu Jana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Katanya kemarin Ibu Jana bilang mau berdiskusi dengan saya. Iya, Pak, ada yang mengganjal yang mau saya ceritakan nih sama Bapak. Ya, silahkan Bu. Karena sekarang juga kan saya sudah jam pulang dan ada jam waktu luang untuk kita berdiskusi. Iya, Pak, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai. Terima kasih waktunya ya, Pak. Oke, santai saja Bu. Kita santai saja ya. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Bapak boleh bantu saya tidak? Saya sudah berusaha tapi menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan saya, Pak. Ada permasalahan saya di kelas. Begitu ya. Iya Bu, boleh. Kalau boleh tahu, kira-kira masalahnya apa ya? Begini Pak ya, di kelas saya ada siswa yang jarang sekali masuk sekolah dengan berbagai alasan. Jadi siswa tersebut jarang masuk sekolah. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa ini? Saya sudah memanggil anak tersebut Pak dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Namun setelah melaksanakan segitiga restitusi, awalnya anak ini mulai rajin ke sekolah, tapi tidak berlangsung lama. Kemudian siswa tersebut kembali lagi seperti semula, jarang masuk sekolah. Nah itulah Pak yang membuat saya bingung dan mencari-cari apa masalahnya. Oh ya, berarti ada masalah baru lagi yang muncul. Setelah melakukan segitiga restitusi, boleh tahu ya Bu, apa yang kira-kira Ibu lakukan dalam penerapan segitiga restitusi tersebut? Sebenarnya Pak, siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya untuk alasan yang kuat. Namun saya punya informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk karena katanya membantu orang tua di kebun untuk ini panen jagung. Dan mungkin siswa tersebut sudah merasa nyaman karena selain membantu orang tua, dia biasa juga dikasih uang. Jadi dia bisa menghasilkan uang sendiri. Mungkin begitu, Pak. Wah, begitu dia. Berarti di sini ada salah satu faktor kebutuhan tentang finansial yang tidak terpenuhi. Uh, pada saat sudah berapa kali Ibu melakukan restitusi? Baru 1 kali saja, Pak. Kira-kira solusi yang paling ideal selain restitusi ini membantu, apa yang ingin Ibu lakukan lagi? Saya sebenarnya Pak, saya ingin murid saya rajin masuk sekolah seperti teman-teman yang lain. Makanya saya ingin agar dalam restitusi saya yang akan saya lakukan nantinya ini lebih tepat sasaran Pak, atau lebih bagus. Baik Bu. Jadi sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira solusi apa yang Ibu akan lakukan untuk siswa tersebut? Karena sewaktu dulu Pak, waktu saya melakukan segitiga restitusi, saya tidak melibatkan orang tua, saya tidak melibatkan teman-teman guru yang lain. Saya hanya dengan siswa saya. Jadi mungkin di restitusi saya ingin mengulang restitusi saya dengan melibatkan orang tua dan rekan guru yang lain, Pak. Wah, saya rasa solusi atau ide yang Ibu
ingin rencanakan, saya rasa saya juga setuju dengan rencana Ibu dengan menyelesaikan masalah ini menggunakan segitiga restitusi kembali, apalagi Ibu mau melibatkan orang tua siswa ini untuk menyelesaikan masalah. Lalu menurut Ibu, apakah hal ini sudah baik? Insya Allah Pak, saya rasa itu hal yang paling tepat dan untuk saat ini itu mudah dilaksanakan. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi ini dan memanggil orang tua siswanya? Saya rasa secepatnya Pak, agar siswa tersebut sadar dan orang tuanya juga bisa memahami akan pentingnya sekolah untuk masa depan anak-anak mereka. Baik Bu, nanti saya akan membantu Ibu. Kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi dan melibatkan orang tua dan guru lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Pak, saya akan melakukan restitusi lagi dengan langkah-langkah yang mungkin sudah lebih baik dari yang dahulu, dan saya akan mencoba menghubungi orang tua siswa, sekaligus saya akan meminta bantuan bersama rekan guru yang lain. Oke Bu, sama-sama. Semoga restitusi nanti, rencana restitusi nanti dan melibatkan orang tua dalam masalah ini dapat terselesaikan dengan baik ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Coach. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Bu. Ya, amin. Mulai. Assalamualaikum Pak Asrul. Oh, waalaikumsalam Bu Salma. Kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, begini ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, ini anak-anak sudah pulang kan? Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Bapak sibuk nggak? Ya Bu, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai. Terima kasih waktunya ya Bu, sudah mau mendengarkan tentang masalah yang akan saya hadapi. Oke Pak, santai saja, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Ini loh Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang kurang deh dalam proses supervisi ini. Begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, yang saya inginkan karena saya ini merasa tidak nyaman dalam hati saya tentang masalah saya kemarin kemarin. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih masukan atau tanggapannya Bu. Memangnya permasalahannya bagaimana Pak? Sehingga sepertinya Bapak benar-benar gelisah dan saya lihat merasa tidak nyaman. Itu loh Bu, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar dan kebetulan saat itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain. Terus bagaimana respon pengawas? Nah itu Bu, yang jadi masalahnya. Beliau menginginkan saya mengajar harus memakai buku teks. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajar tidak menggunakan buku teks? Ya saya kan sudah buat PPT-nya Bu. Saya mengajar juga udah pakai proyektor, alat peraga, ada beberapa peralatan yang saya sajikan. Mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum loh. Kenapa saya masih harus pakai buku teks Bu? Iya ya. Bapak sudah jelaskan alasan itu sama pengawas? Sudah Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung deh dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung kok beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak begitu Bu. Menurut Ibu apa saya salah ya? Oke, menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga, tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap harus menjadi acuan.
Mungkin seperti itu ya pemikiran Bapak pengawas. Mungkin juga ya Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini ke kepala sekolah, dan cepat atau lambat kemungkinan saya pasti juga akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya rasa saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya yang tadi, Bu. Benar sih Pak, sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak saja. Iya, maksud saya juga begitu, Bu. Apakah Bapak punya gambaran solusi lain sekiranya jika alasan nanti itu tidak diterima oleh Bapak kepala sekolah? Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai dengan keinginan beliau atau gimana ya? Nah, itu maksud saya Pak, Bapak harus siapkan solusi alternatif sekiranya nanti alasan pertama tidak diterima dan kadang bisa menjadi memperuncing suasana, ya. Iya, betul juga ya, Bu. Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah di antara saya dengan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara kedua begitu saja ya kira-kira, Bu. Tepat sekali Pak, sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga nantinya kalau masalah sudah terselesaikan, Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Betul Bu. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Nah sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya sebenarnya ini masih menunggu panggilan dari Bapak Kepala Sekolah, Bu. Kalau menurut saya Pak ya, sebaiknya Bapak tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah supaya nanti ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Iya sih. Berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya Bu ya, nggak usah nunggu dipanggil lagi ya? Mungkin sebaiknya begitu sih Pak. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan tentang kronologi persoalan yang ada di antara saya dengan Bapak pengawas. Terus saya juga akan bercerita alasan saya kenapa tidak memakai buku teks. Tapi nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus memperbaiki diri. Iya betul sekali Pak. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut kita, menurut orang lain. Bapak bijaksana sekali. Jadi kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Kapan ya menurut Ibu? Secepatnya lah Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah terselesaikan. Betul Bu. Mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya Pak, dan Bapak bisa kembali nyaman bekerja. Oke Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Pak, sukses selalu untuk Bapak. Selesai. Selesai. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam Bu Salma. Kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya. Oh iya Bu.
kan sekarang sudah pulang. Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Bapak masih sibuk nggak? Akhirnya sudah selesai sama Bu, juga sudah tidak ada kerjaan lagi. Kebetulan sudah selesai semua. Terima kasih ya Bu, kalau mau ngobrol sama saya. Oke Pak, santai saja Pak, nggak masalah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya ya? Begini Bu, kemarin kan saya disupervisi sama pengawas saat waktu itu pada saat saya mengajar. Terus kayaknya dalam supervisi tersebut ada yang salah deh. Begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa kira-kira yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini ya? Begini Bu, yang saya inginkan hari ini atau yang saya harapkan, karena perasaan atau hati saya ini merasa tidak nyaman tentang masalah yang kemarin itu Bu, kira-kira saya ingin berdiskusi dengan Ibu untuk mencari solusinya. Atau Ibu bisa berikan saya masukan. Kalau boleh tahu Pak, memangnya permasalahannya bagaimana Pak ya? Sehingga sepertinya kelihatannya Bapak benar-benar gelisah dan saya lihat merasa tidak nyaman ya Pak. Iya betul sekali Bu. Itu loh Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar, dan kebetulan saat itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media loh Bu. Terus bagaimana responnya Bapak pengawas Pak? Nah itu Bu yang jadi masalahnya. Beliau menginginkan bahwa saya tetap harus menggunakan buku teks. Kalau boleh saya tahu, mengapa Bapak mengajar tidak menggunakan buku teks? Alasan saya begini Bu, saya kan sudah buat PPT-nya. Saya mengajar juga udah pakai proyektor, alat peraga, juga mengajar tetap mengacu pada kurikulum loh. Kenapa saya masih harus pakai buku teks Bu? Iya, terus Bapak sudah jelaskan alasan Bapak itu sama Pak pengawas? Sudah. Waktu itu saya jelaskan, tapi sepertinya beliau tersinggung deh dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih, kok beliau ekspresinya langsung begitu ya? Saya kan jadi merasa tidak enakan Bu. Begitu. Menurut Ibu, apakah saya salah ya? Oke. Menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. PPT kan rangkuman dari materi dan dari buku teks juga kan, tapi mungkin pemahaman Pak pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, sehingga beliau maunya apapun media yang kita pakai, bahan ajar apapun yang kita pakai, menurut dia mungkin buku teks ini tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya Pak pemikiran Bapak pengawas? Kayaknya mungkin juga seperti itu ya Bu. Iya. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan saya juga ke kepala sekolah, dan iya, dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya harus siap-siap jawaban sesuai dengan kondisi dan alasan saya dalam hal ini, Bu. Iya, benar sih Pak. Sepertinya Bapak Kepala Sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini, biar nantinya Bapak Kepala Sekolah kan bisa menelaah laporan dari satu pihak saja. Begitu Iya Pak Bu. harusnya. Iya, maksud saya juga begitu Bu. Apakah Bapak punya gambaran atau misalnya solusi lain sekiranya nanti
jika alasan yang Bapak ungkapkan itu tidak diterima oleh Bapak Kepala Sekolah? Bagaimana ya Bu? Apakah saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat eh, perlengkapan mengajar sesuai dengan beliau inginkan, seperti menyediakan, tetap harus, walaupun perlengkapan saya sudah ada, tetap harus menyediakan buku teks ya? Nah, itu maksud saya Pak, Bapak harus siapkan solusi alternatif sekiranya nanti jika alasan Bapak yang pertama kurang diterima sama Bapak Kepala Sekolah. Iya Bu, tapi saya akan tetap pada rencana pertama dulu. Sekiranya rencana pertama ini tidak menyelesaikan masalah saya antara Ya, saya dengan pengawas atau kepala ya. sekolah, ya mungkin jadi saya akan pakai cara yang kedua, begitu Bu. Tepat sekali Pak. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan Pak. Sehingga nanti kalau sudah selesai Bapak bisa kembali bekerja dengan nyaman, tidak memikirkan lagi masalah Bapak kan? Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani di setiap pekerjaan saya nantinya Bu. Iya. Nah sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Sebenarnya saya lagi menunggu nih Bu, siapa tahu nanti dia akan Hmm. dipanggil oleh Bapak Kepala Oh Sekolah. iya iya iya. Ya. Menurut saya Pak, sebaiknya Bapak tidak usah menunggu deh dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah, supaya nanti ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Iya sih Bu, berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya Bu, nggak usah Iya, nunggu lagi. iya, iya. Kalau menurut saya sih Pak, mungkin sebaiknya begitu Pak. Ya 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 ya. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, terus Iya, menceritakan kronologi permasalahan yang antara iya, saya dengan Bapak pengawas. iya, Saya iya, juga akan bercerita alasan iya, saya iya, kenapa tidak memakai buku teks. Eh, Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan iya. menilai yang saya lakukan memang salah atau kurang tepat, artinya saya harus meminta maaf kepada Bapak pengawas dan mencoba, saya akan berusaha merubah gaya mengajar saya, Insya karena Allah. kalau kepala sekolah juga menganggap ini salah, mungkin saya memang salah dalam hal ini Bu. Iya, betul sekali, Pak. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat, belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Begitu juga sebaliknya, Pak. Kalau orang lain menurut dia tepat, belum tentu di kitanya tepat. Bapak sangat bijaksana sekali dalam menyikapi hal ini. Jadi, kapan Bapak akan menghadap kepala sekolah? Kira-kira kapan bagus ya Bu ya? Secepatnya deh Pak kalau bisa, supaya Bapak bisa segera tenang dalam bekerja dan masalah-masalah Bapak ini cepat terselesaikan. Ya Bu, mungkin sebaiknya memang demikian ya. Insya Allah besok selesai mengajar, saya akan menghadap langsung kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Eh, Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai secepatnya. Terima kasih sarannya ya Bu. Ya, iya Pak, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak kembali nyaman bekerja. Oke Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Bapak Asrul. Siap, siap. Oke, Master rekam ini. Master rekam. Oke, kita lanjut ke coaching.
Oke, kita lanjut ya. Saya sebagai coach lagi, kita sebagai coach itu ntar saya pindah dulu. Ya. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Jana? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar keluarga dan siswa-siswa di sekolah? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik juga. Sepertinya ada yang Ibu ingin sampaikan kepada saya, Ibu, kayaknya. Ada yang ingin ceritakan atau ada masalah-masalah? Iya, Pak. Kalau sekiranya tidak mengganggu waktu Bapak, memang ada, Pak, sih yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Oh iya, silakan Bu. Karena alhamdulillah sekarang juga saya juga masih ada waktu luang banyak kok. Iya, Pak. Terima kasih waktunya. Santai saja Bu, santai saja Bu Jana, nggak usah ada masalah. Sebenarnya Iya, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Ini, Bapak boleh bantu saya tidak? Saya ini sudah berusaha, namun saya menemukan jalan buntu, Pak. Ini masalah Iya. permasalahan di kelas saya, Pak. Oh, jadi ada masalah di kelas ya, Bu ya? Ya, kalau boleh tahu masalah di kelasnya ini masalah apa, Bu? Begini, Pak, di kelas saya ada siswa saya yang jarang sekali masuk sekolah, Pak. Terkadang itu dalam seminggu dia hanya hadir 3 atau 4 hari saja, Pak. Nah, ini yang membuat saya bingung, Pak, karena alasan yang diberikan bermacam-macam dan selalu berubah-ubah, Pak. Begitu ya. Jadi ada siswa yang jarang masuk ya. Untuk penanganan mahasiswa ini apa yang kira-kira sudah Ibu Jana lakukan? Sebenarnya sih, Pak, saya sudah memanggil anak tersebut. Oh ya, Dan bagus. saya sudah mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Namun setelah dilaksanakan, awalnya sih berubah, anak tersebut rajin ke sekolah. Tapi tidak berlangsung lama, Pak. Siswa tersebut kembali lagi jarang masuk sekolah. Jadi ini membuat saya bingung, Pak, karena saya sudah melakukan segitiga restitusi yang menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan di CGP, Pak. Oh ya, begitu ya. Jadi Ibu dalam menangani masalah ini, Ibu sudah coba menggunakan segitiga restitusi dalam Pak. menyelesaikan masalah dengan siswa yang malas ini ya, Bu ya? Iya, Pak. Setelah Ibu melakukan restitusi tersebut, boleh tahu apa kira-kira yang mendasari siswa tersebut jarang masuk, Bu? Kira-kira Ibu pernah pasti bertanya apa kira-kira yang mendasari dia jarang masuk? Begini, Pak, siswa tersebut sih belum mengatakan langsung kepada saya untuk alasan yang kuat. Alasannya kalau ditanya selalu berubah-ubah. Namun akhir-akhir ini saya mendapatkan informasi dari anak tersebut bahwa dari teman-temannya bahwa anak tersebut jarang masuk katanya karena membantu orang tua di kebun. Oh, gitu katanya ya? orang tuanya Gitu ya? ini Pak, katanya orang tuanya ini kalau panen jagung dia mengajak anaknya kebun. Dan mungkin siswa tersebut sudah merasa nyaman karena katanya juga selain dia membantu orang tuanya, dia juga pergi. Diskusi lebih lanjut lagi, kita berbincang-bincang lebih lanjut. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa kali Bu Jana melakukan restitusi terhadap siswa tersebut? Baru 1 kali, Pak. Jadi baru 1 kali ya? Iya, Pak. Oh, baru 1 kali untuk mengidentifikasi kira-kira apa persoalannya nantinya ya, begitu ya Bu Jana? Iya, Pak, baru 1 kali.
kira-kira situasi atau solusi ideal yang kira-kira selain restitusi lagi nantinya, apa yang Ibu ingin untuk siswa tersebut? Solusinya kira-kira. Solusi apa lagi yang Ibu kira-kira ingin tempuh untuk menyelesaikan masalah ini? Terus terang Pak, saya ingin siswa saya ini rajin masuk sekolah seperti teman-teman yang lain, dan terus terang ini Pak, dalam melaksanakan segitiga restitusi yang pertama, Ya. saya belum melibatkan siapa-siapa, saya belum melibatkan orang lain Pak. Oh, Saya begitu ya. belum melibatkan orang tua. Wah, kalau begitu saya rasa kalau yang pertama kan untuk menyelesaikan masalah ini Ibu sudah coba menggunakan restitusi, ya. Yang kedua ini Ibu nanti akan menggunakan lagi kembali restitusi, tapi Iya, Pak. dengan kembali melibatkan orang tua siswa tersebut ya? Iya, Pak. Iya, Pak, iya. Oh iya, saya rasa itu ide bagus Bu. Saya setuju dengan rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah ini dengan terutama memanggil orang tuanya. Kira-kira apakah hal ini adalah hal yang terbaik menurut Ibu? Untuk sementara Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi ini dan memanggil orang tuanya kira-kira kapan? saya rasa secepatnya sih Pak, agar siswa dan orang tua tersebut sadar dan paham. Kalau begitu baik, mari kita sama-sama Bu untuk melakukan pendekatan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan guru dan orang tua, dan terutama tadi Ibu bilang juga mau menggunakan pihak lain, yaitu guru lain yang mungkin bisa membantu Ibu nantinya. Iya Pak, insya Allah saya akan melakukan restitusi lagi dan saya akan mencoba. Gitu Bu. Jadi semoga restitusi yang Ibu lakukan nanti terus memanggil orang tuanya, terutama melibatkan lagi guru lain, apalagi kalau sampai Ibu bisa melibatkan kepala sekolah, sudah berjalan maksimal dan dapat berjalan maksimal nantinya dan membuahkan hasil yang memuaskan Bu ya. Apalagi Ibu nanti melibatkan orang tuanya, ini bagus sekali solusi yang Ibu sampaikan, bahwa melibatkan orang tua terutama ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan masalah siswa demi keberlanjutan pendidikan anaknya sendiri. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak Coach. Saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Jana.